Oke, saya share dulu materinya. Kelihatan ya? Kelihatan PowerPoint-nya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, langsung aja kita mulai biar singkat waktu. Jadi ini reminder aja di kontrak perkuliahan sudah saya share posisi penilaian, bahwasanya ya udah sering disampaikan mungkin di mata kuliah lain. Sistem perkuliahan kita OBI sehingga nggak ada lagi UTS, dan UTS ini akan digantikan dengan tugas besar 1 dan juga tugas besar 2. Dan juga ada tugas kecil 1 dan ada tugas kecil 2. Kemudian baru nanti dari perkuliahan ada UAS. Nah, bobotnya tugas besar 1 dan 2 masing-masing 30%, tugas kecil masing-masing 10%, dan UAS bobotnya 20%. Nah, jadi artinya ini hati-hati nih, karena banyak pengalaman semester lalu, beberapa mahasiswa yang nggak lulus bukan karena nggak bisa gitu tanda petik ya dalam perkuliahan gitu, tapi karena kurang disiplin ya, atau mungkin ada tugas yang kelewat sehingga jatuh nilainya karena bobotnya tugas besar 1 maupun tugas besar 2 cukup besar. Jadi kemungkinan miss salah satu aja itu bisa mengakibatkan nilai mahasiswa jatuh gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk upload sesuai dengan deadline dan juga ketentuan yang saya share gitu. Kemudian saya ingatkan juga ya di PDF sudah saya tulis bahwasanya teknis pengumpulannya, uploadnya di web e-learning itu secara individu, ingat ya. Walaupun tugas kelompok, tapi uploadnya di web e-learning secara individu agar record semua hijau, semua ngumpul, dan juga begitu juga dengan tugas besar 2 gitu. Jadi walaupun tugas individu, tugasnya kelompok, tapi tetap uploadnya secara individu. Nanti UAS, kisi-kisi UAS akan di-share di virtual class kita yang kedua. Kalau tugas kecil juga belum saya share, nanti di pertengahan perkuliahan akan saya share tugas kecilnya. Jadi sementara yang baru saya rilis adalah tugas besar 1 dan deadline-nya tanggal belasan Oktober. Jadi cek lagi aja di bagian sub tugas besar 1. Mohon izin, apa udah di absen, Pak? Nah, yang baru join itu tulis nama dan NIM-nya aja ya di chat. Oh iya, siap, Pak. Oke, referensi buku ini juga teman-teman bisa baca di kontrak perkuliahan ya, buku utama kita Maizar Zarudin tahun 2006 gitu, dan buku pendukungnya ke-6 buku ini. Kalaupun ada buku tambahan seputar bisnis silahkan gitu ya, baik yang textbook maupun non teks. Tugas dan pembagian kelompok ini sudah jelas di folder tugas besar 1. Filenya sudah ada, attachment-nya ada. Nah, kemudian obrolan ringan kita malam ini ya, mengapa kok kita harus jadi seorang wirausaha gitu, atau mengapa kewirausahaan itu penting. Ya, nah, pertama ini ada data Kemenperin tahun 2009 bahwasanya Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru ya untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Ya, karena rasio wirausaha kita masih jauh tertinggal ya, baru 3,1%. Sedangkan negara tetangga ya sudah mencapai, Singapura mencapai 7%, Malaysia 6%, Thailand 5% gitu ya. Sedangkan menurut Kemenko Polhukam tahun 2009 bahwasanya syarat untuk menjadi negara maju minimal harus 14% dari rasio penduduknya gitu. Kemudian ini saya sampaikan data secara ekonomi makro cukup banyak. Ini kalau teman-teman saya sudah share YouTube saya ya, untuk mendukung perkuliahan di kondisi pandemi seperti ini. Biasanya hal yang ditanya di perkuliahan akan saya upload di YouTube saya tersebut. Nah, cuman di slide ini juga terkait data makro ini sudah saya jelaskan di detailnya, ada di video saya pertama yang di YouTube. Itu intinya adalah secara ekonomi makro, kalau kita bahas ekonomi pembangunan gitu ya, ekonomi di Indonesia itu sisi supply ya, atau dalam hal ini indikatornya salah satunya adalah money supply atau jumlah uang yang beredar, pertumbuhannya sangat pesat ya. Jadi sektor finansial ini datanya trennya pertumbuhannya sangat cepat ya. Namun kalau kita lihat kondisi pertumbuhan GDP ya, atau real GDP growth ini cukup stagnan ya. Bahkan data ini belum memasukkan atau belum saya update ya pada saat kondisi pandemi ini. Ini sampai akhir bulan Desember 2019 datanya kondisi pertumbuhan GDP kita cenderung stagnan ya. Pertumbuhannya paling 3%, 5% itu juga
kebanyakan yang merasakan adalah korporasi karena adanya inequality dan isu kesenjangan gitu ya. Jadi masyarakat bawah UKM belum tentu merasakan ya. Padahal UKM adalah bantalan ketika kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya, turbulence. Ini kalau teman-teman lihat atau teman-teman mungkin ada yang kerja di manufacturing atau di pabrik, ya bahwasanya kita tahu kapasitas terpasang ya kapasitas terpakai ya dari kapasitas terpasang pabrik paling hanya sebesar 70-75%. Ya maksimal pengalaman saya saya ada kelola nasabah pabrik kelapa sawit dan pabrik gula itu maksimal dia di sekitar 80-85% itu udah maksimal. Jadi artinya tidak mungkin pabrik beroperasi pun full 90 bahkan 100% gitu nggak mungkin ya, karena ada isu maintenance dan juga untuk perawatan mesin gitu ya. Nah artinya apa? Nah artinya ketika sektor finansial tumbuh begitu kuat ya, ditambah dengan adanya global bond ya, kemudian ada stimulus dari bank sentral berupa pelonggaran kebijakan pelonggaran GWM gitu ya. Nah, artinya sektor finansial itu dibiarkan untuk tumbuh, namun di sisi sektor produksi biasanya adalah tetap sebagaimana tadi pabrik kapasitas terpakainya terbatas ya, dan juga ilustrasinya mungkin ya petani di desa juga lahannya sekian hektar gitu ya, produksinya juga segitu-gitu aja ya, nggak bisa langsung tumbuh dengan cepat gitu. Nah kemudian apa dampaknya gitu kan ya. Nah ketika sektor finansial begitu kuat namun faktor produksi tetap, maka harga-harga akan naik. Nah apa kaitannya dengan kuliah kita kewirausahaan ya? Ya adalah kita harus mendukung menggerakkan sektor real gitu ya. Artinya betapa pentingnya ya, betapa kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai praktisi ya tempat kerja teman-teman masing-masing, betapa kita ditunggu untuk tanda petik turun gunung ya. Betapa kita ditunggu untuk menjadi seorang wirausahawan gitu, yang mungkin bisnis kita kecil ya, mungkin modal kita belum besar gitu. Tapi paling tidak itulah kontribusi kita ya untuk mendukung atau menggerakkan perekonomian dengan cara ini ada apa nih pemberitaan apa? Oke, kita lanjut. Dengan cara menjadi entrepreneur ya. Nantinya kita dukung sektor real, kita dukung tadi ya faktor produksi sehingga diharapkan ekonomi kita stabil ya. Tidak terjadi yang namanya istilahnya dalam ekonomi makro adalah decoupling atau kesenjangan antara sektor finansial dan juga sektor real gitu ya. Kemudian ternyata sama nih, negara tetangga juga kurang lebih mengalami hal yang serupa, pertumbuhannya ya rata-rata tahunan hanya 5,2%, dan kalau lihat trennya adalah unik ya, kurang lebih mirip. Jika satu negara turun, ya negara tetangga kita juga turun, naik dan seterusnya. Ya trennya hampir mirip. Jadi permasalahan ini bukan hanya Indonesia mengalami, tapi negara tetangga kita juga kurang lebih mengalami hal yang sama. Nah, jadi ya karena itu ya ini saran saya, sugesti saya bahwasanya menjadi seorang entrepreneur itu adalah penting gitu ya. Ya, terutama bagi diri kita sendiri, yaitu untuk tentunya kesejahteraan keluarga dan juga secara ekonomi adalah diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian gitu ya. Karena UKM ya, bisnis kita kecil pun itu adalah bantalan yang kuat. Adapun bisnis-bisnis yang sudah besar, korporasi ya biasanya itu tantangannya adalah dia cukup fragile bagi ekonomi makro suatu negara ya. Artinya kalau satu atau dua bisnis korporasi tumbang, nah itu dampaknya langsung berdampak, terasa dampaknya atau signifikan gitu ya. Nah sedangkan kalau bisnis UKM inilah bantalan, dan ini artinya ada peluang bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman sebagai pekerja untuk mulai bisnis juga tentunya. Oke, sebagaimana kita tahu ya, bisnis intinya adalah nih secara definisi lah teman-teman kepada paham, artinya dia busy, kesibukan mengerjakan satu kesibukan yang tentunya kita harapkan mendapatkan keuntungan baik material maupun non material ya. Konsep dasar bisnis tidak cukup hanya peluang tapi juga keberanian gitu ya. Nah, ini banyak juga pastinya mungkin teman-teman juga ngalami ya. Kelihatannya tuh kayaknya konsep banyak di kepala gitu. Tapi kok bisnis nggak jalan-jalan gitu ya. Ya mungkin punya ide bikin toko beras gitu misalkan ya, atau buka agen minuman, atau pengen bikin startup misalkan kok, tapi nggak jalan-jalan. Nah, kurangnya adalah kita
biasanya teman-teman adalah pandai melihat peluang tapi keberanian yang kurang gitu ya. Nah, tips dari saya adalah coba ya cari partner ya dalam bisnis yang yang karakternya sedikit beda gitu ya. Kalau teman-teman karakternya adalah konseptor, carilah rekan bisnis atau partner yang dia sifatnya eksekutor ya. Jadi teman-teman yang punya konsep, kemudian partner kita adalah yang menjalankan gitu. Jangan semuanya konseptor sehingga akhirnya bisnis nggak mulai gitu ya, nggak berani untuk mulai bisnis. Ya, kewirausahaan artinya keberanian mengelola bisnis. Ya, tentunya bedanya dengan spekulator ya ataupun oportunis adalah seorang entrepreneur harus yang memberikan nilai atau manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga para pemangku kepentingan ya kepada karyawan, kepada buyer, kepada supplier itu juga harus memberikan dampak. Kemudian tentunya lingkungan dan jauh dari itu diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian bangsa dan negara dan juga kemanusiaan ya, membantu masyarakat gitu. Saya kalau melihat di teman-teman kalau pernah ke Papua gitu ya, jalan lintas Papua tuh jalannya cuma satu-satunya itu gitu ya. Nah bayangkan kalau nggak ada perusahaan kelapa sawit di sana gitu ya, nggak ada pembangunan di sana, akses akan sangat susah masyarakat di sana gitu ya. Kasihan ya. Berdasarkan interview saya di sana dengan masyarakat pedalaman gitu ya, iseng saya kan kadang kalau ke sana dinas sekalian lihat-lihat kondisi, sekalian belajar, mengambil pelajaran-pelajaran gitu ya. Bahwasanya jalan mereka tuh jalan kaki kadang bisa sampai 60 kilo itu jalan kaki gitu, dan itu hal yang biasa. Makanya kalau ada mobil-mobil bak terbuka dari perusahaan gitu biasanya mereka titip ya, anaknya sekolah dititip kasih tebengan gitu ya. Dan saya ngalamin gitu ya ketika jalan ke kebun ada di mobil belakang ada yang numpang dan seterusnya lah. Artinya ya itulah salah satu dampaknya, harus bisa memberi dampak pada kemanusiaan. Ya, kemudian manfaat bisnis ya teman-teman juga ini sudah familiar, ada materi ada non materi, membuka peluang pekerjaan tentunya, dan juga yang tadi saya sampaikan latar belakang juga diharapkan dapat membawa manfaat secara ekonomi. Karena ya inilah salah satu bentuk sumbangsi kita sebagai rakyat kepada negara, karena kita nggak bisa mengambil turut membuat kebijakan gitu ya, membuat keputusan pemerintahan nggak bisa. Yang kita bisa kontribusi adalah salah satunya dengan kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, kemudian tersedia sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah ya seperti yang tadi, dan juga meningkatkan dan membantu pemberantasan pembangunan. Ya, ini fungsi kegiatan bisnis, kita cari sumber bahan baku, kemudian kita olah, ya, kemudian di situ diharapkan ada nilai tambah, dan kemudian kita salurkan produk tadi ke tangan konsumen. Ini fungsi bisnis atau aktivitas-aktivitas di dalam bisnis ya, sangat sederhana sebenarnya aktivitas atau fungsinya, hanya turunannya hanya secara praktisnya memang yang perlu pengalaman ya, selain keberanian tadi perlu pengalaman dalam mengeksekusi gitu ya. Kemudian contoh-contoh entrepreneur ya, UMKM juga seorang entrepreneur asal dia ada niatan ya. Kata kuncinya perbedaannya dengan pedagang adalah ada niatan atau ada usaha yang memang ia ingin ya, entrepreneur tadi ingin usahanya tidak hanya sampai di situ ya, inginnya besar, inginnya berkembang, inginnya tambah cabang ya, tambah pegawai dan seterusnya. Ya, adapun pedagang hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian para pemilik perusahaan ya, perusahaan dagang, CV dan juga PT juga itu adalah seorang entrepreneur. Nah, apalagi perusahaan besar ya, multinational company, MNC, perusahaan blue chip ya, perusahaan TBK ya itu juga. Nah, tapi apa yang menjadi kesamaan gitu ya antara usaha kecil ya, antara si tukang nasi goreng dan juga Astra Group misalkan ya. Nah, kesamaannya adalah sebenarnya sederhana ya. Sama-sama ada peluang ya, mereka juga mulainya dari kecil, kemudian tentunya berani mengambil risiko ya, karena tidak ada bisnis yang tidak ada risiko gitu. Pasti namanya bisnis ya memiliki risiko. Kemudian ulet dalam berproses, kemudian berhasil berkembang dan berlanjut menjadi besar dan langgeng gitu. Jadi jangan iri dengan entrepreneur ataupun pengusaha-pengusaha yang memang sekarang sudah besar gitu ya. Sinarmas gitu ya. Astra Group ya, Salim gitu ya. Dan mereka mulai semuanya dari kecil gitu ya. Dari ada peluang mulai dari kecil ya. Nggak jarang juga
startnya dari garasi rumah gitu ya. Jadi jangan lihat sekarang gitu ya, tapi mulainya tetap dari satu lini gitu. Hanya saja sudah besar, sudah berkembang, maka sekarang lini bisnisnya banyak gitu. Tapi semuanya startnya dari satu bisnis yang mungkin itu memang passionnya di sana. Ya, bisnis tanpa modal ya saya juga sudah sampaikan di video di YouTube bahwasanya pada hakikatnya nggak ada bisnis tanpa modal gitu ya. Ya walaupun kita makelar tanah misalkan ya. Nah, itu juga butuh pulsa kan ya, butuh jaringan gitu, butuh teman ya, butuh yang orang yang punya asetnya tadi gitu. Nah, itu adalah juga sebagai modal kita gitu. Jadi pada hakikatnya tidak ada bisnis tanpa modal gitu. Pengalaman kita yang mungkin kita pernah pengalaman kerja di perusahaan alat kesehatan gitu ya, kemudian kita mendirikan sendiri gitu ya, mungkin udah paham bisnis modelnya, legalitasnya dan seterusnya, maka kita bikin perusahaan sendiri gitu. Itu juga pengalaman adalah modal bagi bisnis ya. Dan adanya ilmu pengetahuan, dukungan keluarga tentunya, dan juga uang ya. Jadi intinya sebenarnya mindset kita ya, kalau dengar kata modal itu nggak hanya melulu soal uang. Nah, inilah yang perlu sedikit diluruskan gitu. Sumber gagasan ya awal menciptakan ide bisnis macam-macam ya, dari pendidikan bisa, contohnya Ciputra kan mulai bisnisnya karena background pendidikannya, kemudian pengalaman juga bisa seperti tadi perusahaan Altes tadi, lingkungan keluarga juga bisa ya, karena mungkin keturunan ya orang tuanya pebisnis, anaknya juga pengennya bisnis mau menjadi pegawai misalnya. Kemudian observasi perjalanan juga, misalkan ke Baba-Barapi gitu kan, dari observasi perjalanan ikut orang tuanya dinas ke Timur Tengah dan seterusnya ya. Apalagi hobi juga banyak yang menjadi ide bisnis gitu ya. Dan yang terakhir adalah franchise ya, kalau gampang bisnis kita mudah, ikut aja franchise gitu. Jadi gimana bisnis franchise bagus nggak gitu ya, untuk pengusaha pemula ya saya katakan coba aja dulu ya franchise ya, asal kita lihat prospeknya bagus gitu ya, marketnya ada, ramai terus misalkan. Nah, kita boleh aja franchise. Nah, tapi yang perlu diingat adalah kaidah dalam franchise ini yaitu tujuan kita berbisnis franchise adalah sebenarnya untuk mengkapitalisir modal. Artinya modal kita awalnya kecil, biasanya franchise range modalnya tidak terlalu besar gitu ya. Dan tujuannya kita sebenarnya bukan untuk cari makan di situ ya, tapi untuk memperbesar capital kita untuk kemudian bisnis ke step yang berikutnya ya. Jadi setelah startup-nya mungkin kita franchise, tapi perlu scale up setelahnya. Ya, bisnis perlu besar. Oke, jiwa wirausaha juga ternyata tidak hanya untuk entrepreneur, tapi juga penting untuk kita sebagai pekerja saat ini. Mungkin kalau kita belum mulai bisnis gitu ya, belajar entrepreneur buat apa gitu kan ya, belajar klinik wirausaha buat apa gitu. Tapi penting juga untuk diri kita sebagai karyawan, karena pada hakikatnya enak kan owner di perusahaan kita ya, kalau kita punya jiwa entrepreneurship ya otomatis diharapkan ya pemikiran kita, kemudian keputusan kita, kontribusi kita itu pemikirannya ya ada jiwa entrepreneurship-nya, sehingga diharapkan mirip-mirip lah dengan pemikirannya si owner gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Dan nggak selamanya juga ya, maksudnya belajar kuliah ini ya wirausaha sangat bagus gitu ya, tapi kalau teman-teman fokus karyawan bukan berarti nggak bagus gitu ya. Ya bagus juga kalau gaji sebulan 100 juta gitu ya. Ya bagus juga, artinya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tapi saya encourage teman-teman lah untuk punya bisnis walaupun mungkin ya size-nya ya kapitalnya mungkin hanya ya start modal 1 juta gitu misalkan ya, atau 5 juta. Intinya mulai aja dengan modal yang kita tuh nilainya kalau uang itu hilang ya kita rugi, nah kita nggak nangis gitu, atau kita nggak nyariin gitu. Ya mulai aja dulu gitu dengan nah setiap masing-masing orang tentunya size-nya atau mungkin punya nominal yang relatif beda-beda ya. Gitu ya. Jadi intinya bisa mulai sebenarnya, dan mulailah dari yang kecil gitu biar nggak kecewa, biar ketika jatuh ya bangkitnya lagi gampang. Nabung sebentar, bisnis lagi, nabung sebentar, bisnis lagi. Dan pentingnya bisnis juga di tengah pandemi nih saya lihat nih. Ini penting juga nih. Kuncinya apa sih biar kita survive di tengah pandemi ya? Salah satunya yang saya lihat adalah penting di saat sekarang adalah diversifikasi income. Jadi baik teman-teman sebagai seorang pekerja ya maupun teman-teman sebagai seorang wirausaha, nah itu penting teman-teman untuk bisa diversifikasi income ya.
Atau artinya kalau bisa gajiannya jangan dari satu tempat. Gitu. Karena ini eranya penuh ketidakpastian, ya turbulence bisnis, ya, kondisi bisnis belum menentu gitu ya. Jadi obat paling rasional menurut saya yang paling sederhana adalah dengan diversifikasi income ya. Walaupun mungkin cari sampingannya kecil nilainya gitu ya. Nggak apa-apa kalau banyak, kalau ada 5 sumber pemasukan kita ya hilang 2 masih aman gitu ya. Dia punya 5 pemasukan, hilang 1 masih nggak terasa kan gitu ya. Nah, ini juga penting untuk menjadi mindset kita di tengah pandemi. Bahwasanya teman-teman harus kreatif ya, kreatif di tengah pandemi dan juga adaptif gitu. Oke, mungkin ini aja sedikit pengantar. Jadi kita kurang lebih akan banyak bicaranya mengenai kuliah ini seputar golden rules lah ya. Jadi kalau mata kuliah ini sebenarnya sangat-sangat bisa dibilang sangat mudah lah, nggak susah ya kita bicara golden rules dalam kita berbisnis dan kalau saya bandingkan dengan mata kuliah kewirausahaan 1 gitu ya, nah itu jauh lebih sulit mata kuliah kewirausahaan 1. Saya juga nggak ampuh juga di mata kuliah ini gitu ya. Jadi emang fokus saya justru sana juga karena banyak hal teknis yang saya juga harus turun gitu ya, harus monitor dengan ketat ya. Gitu. Mungkin itu sekilas ya, pembuka dari saya kalau ada diskusi ya, mau sharing mengenai bisnisnya atau kondisi finansial teman-teman misalkan ya, mau sharing-sharing juga silakan, ada yang mau tanyakan. Atau mau tanya tugas juga boleh ya, kalau ada yang belum jelas tugas. Boleh juga ditanya. Ada yang mau tanya, diskusi, sharing-sharing? Pak, izin Pak mau tanya. Ya. Memang pertama memang butuh keberanian ya Pak buat menjadi seorang entrepreneur atau usaha walaupun kecil-kecil kayak gitu. Saya juga sebenarnya saya kan bekerja, tapi karena pandemi kayak begini, saya walaupun dapat gaji juga full ya setiap bulan, tapi saya juga jadi malah pengen buka usaha di rumah kecil-kecilan. Tapi ya itu butuh keberanian yang sampai sekarang pun belum bisa memulai gitu Pak. Nah, padahal menurut saya modal yang sepertinya sih modal yang saya keluarkan nggak sampai juta-juta gitu ya. Tapi ya itu keberanian dalam diri saya buat memulainya itu yang malah saya maju mundur jadi enggak gitu Pak. Jadi saya apa ya yang bikin kita biar kita tuh benar-benar bergerak memulai gitu Pak. Oke, jadi pertanyaannya bisnisnya udah ada gitu idenya ya, modal juga udah siap gitu ya, tinggal eksekusinya gitu ya. Yeah. Nah, cara paling sederhana yang tadi ya, cari kalau bisa sih, kalau saran saya sebagai misalkan nih pertama bisnis gitu ya, pertama kali bisnis gitu ya, ajak partner ya. Kalau saya dulu pengalaman pertama kali bisnis tuh ajak partner ya, cari partner yang memang bisa tadi ya. Kalau kita jago konsep, carilah teman yang tipikalnya eksekutorial, dia bisa execute apa yang ada di kepala kita ya. Dan dia mau, biasanya ciri-cirinya adalah yang orang yang demennya perintilan gitu ya, gasak gerusuk bisa ya, lincah lah gitu ya, mobilitasnya tinggi gitu ya. Nah, cari yang kayak gitu. Yang kedua, tadi sebenarnya yang kadang bikin kita malas untuk mulai kan kebanyakan adalah takut rugi sebenarnya, takut gagal kan. Nah, kalau sebenarnya kalau modal yang diperlukan nggak terlalu besar, tadi kan bilang nggak sampai jutaan gitu ya, ya harusnya nggak usah pikir panjang gitu ya, langsung aja gitu. Katakanlah tadi modalnya 20% dari gaji kita 1 bulan gitu ya, katakanlah misalkan gaji kita 5 juta 1 bulan, itu kita untuk mulai bisnis sudah kita alokasikan deh 20%. Ini kan dia duduk aja di lemari pajangan. Maka kan ketemu nominal yang pas 1 juta nih untuk kita alokasikan untuk bisnis lah. Nah, itu harusnya kalau hilang kan nggak ada masalah gitu, 20% dari 5 juta hilang 1 juta nggak ada masalah. Mulai aja dari situ dulu. Artinya kita
cek ombak lah istilahnya, cek ombak, cek market. Nah kalau itu jalan, kalau itu muter, ya keuntungannya tahan dulu, jangan langsung kita pakai untuk para pendiri bisnisnya gitu. Tahan dulu, kita kapitalisir, kita putar lagi untuk memperbesar atau untuk scale up bisnis kita gitu. Jadi emang bisnis di awal-awal harus banyak puasa gitu ya. Jangan langsung mau cepet kaya gitu ya. Jadi emang butuh proses ya, bisnis itu butuh konsistensi, sabar gitu ya. Jangan ujuk-ujuk ya, ngutang dengan utang bank misalkan ya, dengan nilai yang besar gitu ya, yang kadang juga nggak sesuai dengan skala bisnis kita gitu, atau belum waktunya gitu. Saya banyak lihat, nah saya kan kebetulan di bank syariah nih ya, nah, ini tips juga nih teman-teman, saya kan di bank syariah. Jadi saya banyak lihat banyak yang bisnisnya itu bagus-bagus ya, perusahaan, apalagi saya demen tuh megang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya skalanya komersial ke bawah lah, SMI gitu ya, UKM lah bisa dibilang, yang mungkin asetnya masih di bawah 100 miliar gitu, atau ya di bawah 50 miliar gitu. Nah saya suka tuh biasanya lihat perusahaan dengan aset-aset segitu, karena saya banyak ambil pelajaran, sebenarnya bisnisnya itu bagus ya, marketnya itu luar biasa ya. Saya pernah pegang satu perusahaan, dia supplier spare part motor Honda gitu. Jadi kalau teman-teman punya motor Honda ya, kata-kata mungkin punya ya di depannya. Motor Honda gitu ya, itu tankinya, kemudian stepnya kayak gitu-gitulah. Nah itu yang produksi salah satunya adalah perusahaan yang pernah saya handle gitu. Nah tapi karena dia, ini juga ini karena generasi kedua ya. Waktu itu bapaknya dari kecil yang ya bisnis turunan. Bapaknya merintis dari kecil, sukses dan seterusnya sampai punya beberapa lini usaha di luar core bisnisnya gitu ya. Nah kemudian, mulailah bapaknya udah sepuh ya, walaupun masih ada udah sepuh, udah nggak incas langsung, jadi komisaris gitu ya. Nah kemudian dipegang anaknya yang jadi dirut, anaknya yang pegang, jadi ada anaknya ada beberapa gitu, jadi masing-masing dikasih bisnis, yang satu spare part, anak keduanya di bisnis di bidang kecantikan gitu gitulah. Nah saya lihat ada mismanagement. Ya, jadi bisnisnya bagus, ya, tapi itu tadi karena tidak sabar, tidak konsistensinya nggak dijalanin, akhirnya waktu itu dia kondisinya perusahaan akhirnya over leverage, ya, atau utangnya ketinggian, ya. Akhirnya udah gitu, ya, utangnya secara nominal ketinggian, kemudian strukturnya miss, ya, strukturnya miss. Ini penting juga nih dari sisi finansial. Jadi waktu itu pinjamannya ya untuk modal kerja jangka pendek short term ya, untuk membiayai atau menambal invoice-nya dari Astra gitu, tagihannya. Jadi sebelum dibayar Astra, bank kasih finance dulu gitu ya, modelnya gitu. Nah tapi ternyata digunakan oleh si anaknya ini untuk bandel ya, maksudnya untuk dia ada side streaming, dia justru menggunakan dananya itu untuk investasi, bikin perusahaan properti pakai duit ini. Nah akhirnya mulai dari situ ya, nggak sabar, dia pengen besar, pengen leveraging aset, yang ada malah bingung ya, karena utangnya jangka pendek. Nah uangnya masih nyangkut nih, masih jangka panjang semua di perusahaan barunya gitu, belum menghasilkan, belum generate income. Nah bingung akhirnya bayar dari mana ya. Nah sampai itu kondisi dari bank sebelumnya memang udah ketinggian pas kita ambil di tempat saya lah gitu ya. Jadi kondisinya, nah itu karena balik lagi pas dipegang bapaknya itu pokoknya secara bisnis masih sangat-sangat bagus gitu ya, pembayaran dari Astra juga lancar ya, timingnya juga jarang molor lah, angkanya juga bagus gitu ya. Udah harusnya tinggal maintain pun aja udah kaya lah, udah cukup gitu ya. Nah tapi karena nafsu, karena pengen buru-buru besar ya, pengen leveraging aset, yang ada malah ya leveraging aset tapi dengan cara ngutang gitu, dan utangnya kebesaran dan strukturnya salah. Nah akhirnya fatal ya. Sekarang kondisinya bisnisnya diambang kebangkrutan ya. Jadi udah pindah di bank tetangga gitu ya, fasilitasnya, nasabahnya kita udah tahu ada gejala-gejala istilahnya batuk-batuk, udah nggak beres nih, udah salah, kita langsung buang lah asetnya, kita lempar ke, untung ada yang mau dan nangkep. Nah akhirnya sekarang hampir mungkin ya kalau dijual asetnya hanya yang tersisa satu rumah tinggal gitu ya. Padahal kalau lihat asetnya tuh, itu kalau teman-teman main ke daerah Bekasi, ya itu si ownernya, si bapaknya terkenal lah. Jadi kalau saya sebut nama mungkin kalau yang orang Bekasi tahu gitu, emang juragan tanah di Bekasi, asetnya maksudnya banyak gitu. Tapi sekarang dikelola anaknya tadi karena konsisten, nggak sabar, akhirnya jadi sampai usahanya tutup gitu.
Jadi sabar aja, intinya mulai aja dulu dengan yang kecil, nominalnya kan, apalagi nominalnya udah nggak masalah gitu, dan mulai aja dulu. Gitu. Mana ada lagi diskusi? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya Rizky Putri, saya izin bertanya. Pak, menurut Bapak bagaimana cara membangun citra di perusahaan startup? Startupnya ini di bidang, mungkin beberapa orang tahu investasi cryptocurrency, karena kan kita udah di era revolusi digital ya Pak. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga tahu. Gitu sih Pak, lebih ke membangun citranya, kepercayaan. Oke. Perusahaannya udah ada belum? Udah ada beberapa sih Pak. Oh, udah mulai. Ya sudah mulai, dan ada beberapa, nggak cuma satu, dan kita nggak, maksudnya di perusahaan ini juga ekspansi ke beberapa negara gitu Pak, terutama untuk di negara kita sendiri, bahkan yang bukan orang awam pun sepertinya untuk membangun citra itu sulit ya Pak. Nah apalagi yang belum ada gambaran seperti apa itu cryptocurrency, dan ditambah di negara kita ini juga kan belum ada legalitas yang kuat ya Pak untuk di bidang tersebut. Oke. Nah, ini juga Terima pertanyaan ya. Jadi kalau bicara cryptocurrency, kebetulan saya juga membina startup juga, mahasiswa Meruya ya, bidangnya di halal travel gitu ya. Nah, sangat disayangkan dia sedang harusnya kondisi bisnisnya sedang menanjak gitu ya, tapi ternyata ya qadarullah gitu ya, maksudnya takdir ada pandemi gitu ya, jadi travel banyak dibatasi gitu ya, kemudian perjalanan wisata religi ya, haji umroh juga dibatasi dan seterusnya. Nah, saya juga belajar ya, membina mahasiswa itu juga saya dapat banyak pelajaran juga. Pertama kalau kita ingin bangun perusahaan startup, salah satu key point ya yang dinilai oleh investor adalah kan biasanya kita cari pendanaan tuh ya, seri A, seri B, seri C dan seterusnya lah. Pak, maaf sebelumnya. Tapi ini investornya sudah ada dan sudah pasti Pak. Cuma kita bagaimana cara membangun citra kepada customer ini Pak? Lebih ke itu sih Pak. Karena kurang dukungan legalitas pemerintah gitu Pak. Kalau kita bicara tentang cryptocurrency. Oke ya Bang. Ya tunggu dulu ya, maksudnya startnya dari situ dulu. Secara umum startup bisnis yang bagus ya, mungkin kalau udah lama main startup juga tahu bahwasanya harus nantinya ke depan tuh harus bisnis kita harus bisa ekspansi ya. Artinya kayak Gojek kan awalnya hanya ojek online gitu ya, tapi sekarang ya makanan ada ya, kemudian masak ada, GoClean ada dan seterusnya gitu. Iya, banyak developnya ya Pak. Banyak bisnis turunannya, itu juga yang saya lihat yang bikin investor tertarik ya. Bikin startup seksi adalah salah satunya itu. Jadi kita bisa terus scale up gitu. Kadang-kadang juga kita kan umpetin dulu nih ya. Jadi ada milestone-nya gitu ya. Tahap 1 kita sampai sini tahapnya. Step 2 milestone tahap 2 sampai sini gitu ya. Sampai berkembang seterusnya. Nah, itu juga itu pertama kalau kita punya startup itu yang harus kita perhatikan. Kemudian terkait membangun citra, nah ini berat ya, apalagi di negara berkembang gitu ya. Khususnya cryptocurrency gitu. Iya betul Pak. Crypto tanpa underlying kan ya, bedanya dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin kan ada ya open ledger dia, benar nggak? Iya Pak, betul. Beda sih Pak. Jadi maksud saya gini, jadi Bitcoin aja tuh belum familiar di Indonesia gitu, apalagi crypto yang tanpa underlying, yang tanpa open ledger gitu. Nah ini maksudnya secara teknis bisnisnya dulu ya, teknisnya itu artinya PR-nya pastinya lebih dalam gitu. Nah caranya gimana? Nah emang harus ya kalau bisa ya, kalau harus punya link artinya ke pemerintahan untuk segera melegalisasi ya, salah satunya itu dulu. Lebih ke relasi ya Pak? Betul ya, emang nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya bisnis sekarang kita harus relasi itu penting ya. Ya teman mahasiswa saya yang Meruya itu juga kebetulan memang dia mulainya keluarga pengusaha, dan banyak ya bisa dibilang banyak channel gitu ya untuk ngurus perizinan ke MUI gitu ya, karena travel halal dan seterusnya gitu. Jadi memang anggota di parlemen gitu misalkan, ini itu penting juga ya. Artinya sebenarnya bisnis yang kita harus paham dulu legalitasnya gitu, kita harus
firm dulu kita atau startup tadi berdiri di atas peraturan yang memang diatur gitu ya, atau ada payungnya lah dari pemerintah. Jadi ada rasa aman tentunya dari masyarakat gitu ya. Di luar nanti model bisnisnya seperti apa, nah itu akan ada PR tahap 2 gitu. Tapi awalnya ya tadi kita harus drive dulu regulatornya gitu. Nah, gimana nih mengenai apa namanya overview lah ke depan tuh cryptocurrency seperti apa gitu. Ya, karena kalau kita lihat ya tadi Bitcoin aja yang ada underlying, ada dia open ledger gitu ya, itu aja masih berat. Gitu. Apalagi yang kripto. Nah kemudian ada juga hal menarik begini. Kalau menurut saya ini versi saya gitu ya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi ini ya bisnis tuh nggak usah terlalu maksa gitu. Nah kalau saya pribadi itu senang mulai bisnis itu dari lihat marketnya dulu. Jadi kuenya mana nih yang kita mau makan gitu. Market dulu, marketnya ada, nah baru kita masuk di situ. Ya artinya sebenarnya bisnis yang pasarnya tuh yang pasti gitu, yang udah ada, yang simple. Nah, nanti kalau kita udah bisa generate income banyak dari situ, kita kapitalisasi kita udah besar, nah barulah mau bisnis yang aneh-aneh, yang mau inovasi kita, idealisme kita silakan gitu. Tapi kalau modal kita minim, saran saya cari aja bisnis yang sebenarnya yang udah ada marketnya gitu. Jadi kan banyak orang yang mulai bisnis tuh dari produk dulu ya, dari inovasi dulu dia bikin produk gitu ya. Sampai bikin prototype, tes dan seterusnya gitu kan di tahapan design thinking gitu misalnya kalau kita pakai teori design thinking. Nah tapi ternyata pas setelah prototype, pas dia tes market itu responnya kurang bagus. Gitu. Kalau saya pribadi ya mending sederhana, cari kue dulu, cari pasarnya dulu yang akan beli, siapa baru kita siapkan supply-nya gitu. Jadi demand-nya dulu harus jelas gitu. Baru kita siapkan supply-nya kan gitu dulu. Teori ekonomi gitu. Ya, jadi contoh gini ya, sepeda motor Migo tahu kan ya? Migo tahu kan yang suka buat jalan-jalan sore ya? Ada yang suka jalan-jalan sore naik motor Migo kan? Tapi tahu kan ya? Oh, Pak, tahu. Yang warnanya oranye. Kan? Nah, itu satu pelajaran buat saya ya. Mungkin gini, dia punya produk, dia punya model bisnis tuh sebenarnya bagus ya, inovatif gitu ya, menjembatani orang-orang yang mungkin pekerja ya atau yang memang dia concern terhadap transportasi umum, jadi dia hanya transit naik motor gitu ya, kan sebenarnya tujuannya ke arah sana lah, ke arah smart city dan seterusnya gitu. Nah tapi karena marketnya ya di Indonesia kurang cocok ya, di negara berkembang ya, apalagi di kita 500.000 bisa bawa pulang motor sendiri gitu kan ya. Nah akhirnya respon pasarnya kurang, padahal produknya bagus ya, padahal bisnis modelnya keren tuh, inovatif. Jadi kalau itu ikut kompetisi ya mungkin itu akan juara satu gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi bicara keuntungan, bicara duit ya sebenarnya bisnis sederhana itu lebih banyak duitnya gitu. Bisnis brownies dijual di Instagram tuh misalkan ya lebih banyak lebih untungnya lebih banyak gitu. Saya ada ya pengalaman bahkan temennya adik lah gitu ya, dengan umurnya masih muda gitu ya, nggak sengaja ya awalnya iseng-iseng bisnis brownies di Instagram gitu ya. Nah sekarang tuh udah umur muda udah kebeli rumah, kebeli mobil. Maksudnya kalau kita ukur dengan materi itu ya artinya ada hasil lah di situ dengan ya di umurnya yang mungkin di teman-temannya masih baru lulus kuliah dan seterusnya. Dan ini udah bisa generate income yang sangat menjanjikan ya, udah punya pabrik 2 gitu ya. Pegawai juga lumayan ya, ada puluhan gitu. Keren lah. Jadi ya perlu dipertimbangkan juga marketnya gitu. Jadi jangan kita bisnis masuk awal yang susah gitu, yang belum ada regulasi, yang kita menyelam di dalam lautan gitu, belum jelas gitu ya mau kemana. Ya kecuali aktualisasi diri ya, kita udah banyak, modal kita udah kuat gitu kan. Itu silakan aja gitu. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Oh, ada ya. Bu Nadia, gimana Bu Nadia? Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Nggak bosan kan? Enggak dong, Pak. Ya, berapa nih? Pak, mau nanya, Pak. Iya. Kan
banyak nih Pak karyawan yang juga punya usaha sampingan. Ya. Ya, contohnya saya. Nah, itu tantangannya sulitnya tuh ketika banyak order, terus kita malah jadi pusing sendiri gitu Pak. Karena kalau untuk delegasi atau kayak gaji karyawan, pemasukannya belum cukup. Nah, terus kalau mau misalnya ada delegasi lagi, kayak misalnya ada partner atau yang bisa dibilang yang ngurusin sehari-hari itu juga belum ada. Nah, itu jadi gimana ya Pak solusinya? Ya solusinya kita harus bisa jadi dokter ya. Ngedeteksi dulu secara teknis kan benar kan. Yang sakit di mana nih? Apakah harusnya kan kalau orderan banyak, kita misalkan ya rekrut tetangga lah yang mungkin baru kena PHK gitu. Kontrak aja harian misalkan. Atau per piece, misalkan dibayar aja per piece kan. Satu piece dikasih upah atau fee berapa gitu kan. Nah, itu kan harusnya jalan. Artinya ya komponen masih bisa dimasukin di komponen COGS gitu. Misalkan margin kita udah tahu nih setiap satu piece kita dapat margin katakanlah 30%, ya kan? Nah, ya kita berkorban sedikit aja kasih upah atau fee ke karyawan tambahan tadi dapat 10% dia misalkan. Nah, kita ya emang dapatnya kita berkurang 20% gitu misalkan margin kita. Tapi kan yang penting jalan, yang penting muter kan. Misalnya itu. Nah, emang gini, saya juga pernah tuh bisnis gagal karena nggak fokus gitu. Jadi pernah juga saya udah ya sewa tempat, udah punya pegawai waktu bisnis pertama. Ya, karena balik lagi waktu itu partnernya kebetulan dua-duanya sibuk, nggak ada yang kita juga sistem belum siap gitu. Akhirnya ya, modal kita udah terus banyak, tapi belum mencapai income. Akhirnya saya putuskan itu pertimbangannya kebetulan yang saya kejar gitu. Ya, terus dua dan seterusnya gitu. Jadi saya putuskan stop dulu bisnisnya. Emang di satu sisi fokus itu penting gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya sistem yang bagus, harusnya ke depan kita bisa delegasi ke karyawan gitu. Transfer knowledge lah. Tadi aja coba Karyawan yang profit sharing aja. apa namanya? Jadi jangan rekrut karyawan fix. Nah, tantangannya ini nyari karyawannya ini nih Pak, seleksi karyawan gitu-gitu kan, apa namanya, kalau kayak di awal-awal gitu kan nggak mungkin tuh Pak rekrut langsung banyak. Kayak saran Bapak tadi kan yang udah kenal dulu. Nah, masalahnya yang udah kenal pada nggak mau tuh. Pusing. Gitu ya. Itu emang tantangan ya, kalau itu kejawab semuanya jadi miliarder gitu. Itu kan realnya kayak gitu kan Pak. Gimana tuh Pak kenyataannya gitu di lapangan? Jadi kalau saya pribadi sih yang kita kenal banget, satu visi banget, itu adalah para pendirinya gitu. Maksudnya ya yang kita kongsi ngeluarin modal gitu. Jadi perlu dibedakan nih antara partner bisnis kita dengan pegawai gitu. Nah, kalau pegawai sebenarnya sih ya kita lihat, ya utamakan yang kenal juga kalau ada gitu. Tapi kan biasanya mungkin kita belum bisa gaji terlalu besar gitu kan. Ya, nah itu ya emang terpaksa rekrut dari luar, ya tinggal dilihat balik lagi apa kapabilitas realitasnya. Nah, sistem aja Pak, bikin aja sistem misalnya kontrak dulu gitu ya. Atau yang paling aman tadi profit sharing aja, dikasih fee gitu. Kalau sekiranya gini, nah kalau sekiranya kurang kok dirasa kok kita ngasih profit sharing kok kecil gitu ya. Nah, saya pernah juga hitung-hitungan, saya jual minuman dengan model bisnis kayak ibu-ibu Yakul lah gitu. Jadi yang jual ibu-ibu sepeda gitu ya. Nah, saya hitung-hitung kok kalau sehari kejual sekian, saya buat asumsi gitu, terus saya kalikan sebulan kok kayaknya kecil nih. Nah, kalau dapatnya si ibu-ibu ini atau pegawai kita sekian dalam 1 bulan, ini pasti nggak akan lama gitu, paling 2 bulan gitu ya, pasti ya kena PHK. Tapi pas nanti dia udah dapat kerjaan baru, pasti dia ninggalin bisnis kita kan gitu. Nah, saya kalau kondisinya demikian, tinggal kita kombinasi aja. Jadi ada yang profit sharing, jadi dapat setiap jual 1 botol misalkan ya, dapat upah sekian gitu, dan kita combine dengan fixed income, tapi yang mungkin nilainya kita tahu nih secara overall, secara general bisnis kita tuh masih cover. Ya, misalkan kasihlah gaji pokok di luar fee, kasihlah gaji pokok 1 juta gitu. Jadi dengan asumsi kita jual setiap hari sekian gitu misalkan, dihitung-hitung sih 1 bulan nih si ibu bisa lah setara UMR dapatnya gitu. Nah, kalau dia kerja di luaran juga dibayar UMR, otomatis kan ya kalau dia udah nyaman dengan pola kerja di tempat kita, maka dia kemungkinan akan bertahan. Jadi balik lagi, kalau secara teknis bisa macam-macam gitu, bisa kita atur lah. Nah, tinggal kondisi realnya di lapangan itu yang kita diagnosanya harus benar dulu. Nah, baru kalau mau diapainnya, teknis lapangan bisa macam-macam. Tapi yang penting kita tahu permasalahannya dulu, baru kita cari solusinya.
Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Dua kelas ketiduran nih kayak didongengin. Agak, Pak. Oh, Bener. ada ya? Kirain sambil tiduran buku Tuhan. Ada lagi mau sharing, mau tanya? Ya, ingat ya, sambil nanti mumpung agak banyak nih, saya ingetin ya. Ingat TB1, TB2 maupun tugas kecil jangan sampai miss gitu ya. Karena bobotnya sangat besar gitu. Ya tadi saya sudah sampaikan di slide, karena sistem OBI nggak ada UTS, maka digantikan dengan tugas besar dan tugas kecil gitu. Ya jadi ya tolong komit di sini, tolong disiplin. Jadi pelajaran juga yang saya ambil dari sistem perkuliahan OBI, ya bukan hanya yang pinter yang dapat A, tapi kebanyakan adalah sekarang trennya bergeser nih. Yang mereka yang disiplin adalah yang biasanya nilainya bagus gitu. Jadi hati-hati. Saya juga tahu ada beberapa mahasiswa yang saya kenal lah, rekodnya dari kuliah-kuliah mata kuliah lain tuh saya tahu nih anak unggul gitu. Tapi ya once ketika dia kepleset di satu mata kuliah saya gitu, ya, tugas besar lupa upload. Nah ini juga dampaknya nilainya jatuh gitu, bahkan nggak jarang bisa sampai nggak lulus, nanti urus perbaikan misalkan ada gitu ya, dan ini jadi repot gitu. Jadi sekali lagi kuncinya di kuliah hobi ini jangan sampai lewat tugas besar dan tugas kecil, dan walaupun tugasnya kelompok, nanti kemungkinan tugas besar juga kelompok. Nah tapi saya ingatkan teknis uploadnya adalah secara individu ya, uploadnya di web e-learning di folder yang sudah disediakan ya, tugas besar 1 di tugas besar 1, nanti tugas besar 2 di tugas besar 2 ya. Untuk tugas besar 2 dan tugas kecil belum saya rilis, jadi tunggu aja. Dan tugas besar 1 akan jatuh tempo nih di tanggal belasan Oktober. Jadi kalau yang udah selesai langsung aja upload ya, sebelum lupa nanti malah masalah gitu. Jadi jangan tunggu-tungguan walaupun belum ada yang upload, pede aja gitu, upload aja duluan. Yang penting sesuai ketentuan. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Pak. Ya. Pak, tugas kecilnya apa, Pak? Tugas kecil belum. Ya, belum saya rilis. Jadi tunggu aja gitu. Ya, jadi tugas kecil dan tugas besar 2 belum saya rilis, tunggu aja. Ya nanti kalau udah rilis saya itulah woro-woro di grup ya. Ada lagi mau tanya? Pak Jandar tadi, Pak. Bisa ditutup ya? Bu Mary, kelas bisa ditutup ya? Iya, Pak. Bisa ya, nggak ada lagi? Bisa ditutup? Bisa, Pak. Oke, jadi ya saya sedikit aja kasih kesimpulan, mungkin ada yang telat join. Jadi tadi saya juga sampaikan, saya punya data-data mengenai kondisi ekonomi makro di Indonesia memang sangat berat ya. Ini agak beda dengan kondisi krisis 98 dan 2008 ya, karena waktu itu penyebabnya adalah keuangan. Nah, kondisi yang sekarang krisis disebabkan oleh pandemi gitu. Nah, yang penting harus teman-teman lakukan ya, kita lakukan, saya lakukan juga. Ya, walaupun sebagian besar kita sebagai pekerja, ayolah kita mulai membuat usaha ya, kita menjadi seorang entrepreneur ya, kecil-kecilan boleh ya, modal yang kalau ini teman-teman rugi, kalau hilang modalnya teman-teman paling nggak nangis, itu aja, simpel ya. Jadi mulai aja bisnis dulu ya, jangan lupa demand-nya dipikirkan ya, kemudian supply biasanya lebih gampang lah kita siapkan, biasanya ide-ide kita banyak untuk supply, tapi demand-nya kita butuh research, butuh ke pasar, butuh melihat kondisi market gitu di lapangan ya. Gitu. Jadi kontribusi besar kita untuk negara, sekali lagi, apalagi saya sampaikan untuk mahasiswa yang reguler 1 gitu ya, bukan dengan cara berdemo, tapi adalah dengan cara ya salah satunya dengan membuka usaha gitu ya. Sehingga tadi pertumbuhan sektor finansial yang kuat ya bisa diikuti dengan pertumbuhan di sisi sektoril yang juga kuat. Jangan sampai terjadi istilah decoupling ya, kalau teman-teman belajar teori ekonomi makro gitu. Jadi pentingnya wirausaha ini nggak hanya sebatas kita kuliah, tapi juga ya semoga bisa dipraktekkan. Oke, kalau nggak ada lagi ya mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya di grup ya, atau kalau ada yang pribadi Japri juga boleh, saya terbuka gitu ya. Kalau mau tanya susulan silakan gitu ya.
Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga telah meluangkan waktunya. Ya, saya tutup. Ya, semoga sukses kuliahnya. Nanti sampai ketemu kita di kuliah virtual yang kedua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Amin. Salam, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak.